Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menguatkan mental health awareness supaya hati dan pikiran tenang. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu pola pikir yang kuat. Sekarang, terdapat sebuah kutipan dari Sang Buddha. Beliau mengatakan, bagaikan batu cadas yang tidak terguncang oleh badai, begitu juga orang bijak tidak terguncang oleh pujian dan celaan. Sudahkah Anda melihat gumpalan batu besar ini? Tidak peduli seberapa kencang angin bertiup, batu itu tidak terguncang. Sang Buddha mengatakan, sama seperti batu itu, orang bijak tidak terguncang oleh pujian dan celaan di dalam hidup mereka. Dan itulah pola pikir yang kuat. Jadi dalam video ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips yang dapat Anda praktikkan untuk membangun pola pikir yang kuat. Tips pertama adalah menjaga pola pikir yang stabil dalam segala situasi. Anda tahu kehidupan itu seperti lautan. Terkadang lautan tenang, damai, hening dan sepi, dan terkadang berombak dan bergelora. Kita menghadapi naik turun di dalam kehidupan. Sang Buddha mengatakan, ini disebut sebagai 8 kondisi dunia, yang berarti pujian dan celaan, untung dan rugi, tenar dan dihina, bahagia dan menderita. Inilah 8 kondisi dunia yang kita hadapi dalam hidup kita. Ingatlah hal ini. Kemudian Sang Buddha mengatakan, terimalah naik dan turunnya, pasang surutnya dalam kehidupan ini. Setiap kali orang mengkritik Anda, setiap kali orang menyalahkan Anda, setiap kali Anda mengalami masa-masa sulit dalam hidup Anda, jika Anda dapat sadar akan pikiran, emosi, dan pikiran Anda, maka Anda tidak akan tenggelam di dalam emosi dan perasaan ini. Anda dapat lebih stabil dalam situasi-situasi tersebut. Anda dapat menjaga keseimbangan emosional yang baik dalam situasi-situasi tersebut. Jadi sangat penting untuk menjadi sadar dan berlatih kesadaran diri dalam situasi-situasi tertentu. Dan ingatlah, Anda tidak akan selalu mendapatkan komentar manis, opini manis, dan pengalaman manis dalam hidup Anda. Hidup akan memberi Anda masa-masa sulit, hidup akan memberikan beban kepada Anda. Jadi Anda harus menjaga pola pikir yang stabil setiap kali Anda menghadapi situasi-situasi ini dengan berlatih kesadaran dan kesadaran diri. Ingatlah bahwa tips nomor 2 adalah membangun ketahanan di dalam pikiran. Anda tahu, ketahanan berarti kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika Anda menghadapi kesulitan dan situasi-situasi menantang dalam hidup Anda. Kita bisa berlatih hal ini, dan yang harus Anda ketahui dan Anda pahami adalah apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan dalam hidup Anda. Sebagai contoh, jika orang datang kepada Anda dan mulai mengkritik Anda, kritik-kritik tersebut, kata-kata yang orang lain ucapkan tentang Anda tidak berada dalam kendali Anda. Tetapi yang berada dalam kendali Anda adalah reaksi Anda terhadap mereka. Itu merupakan sebuah pilihan. Anda dapat berpikir seperti ini, apakah sebaiknya saya marah? Sebaiknya saya memperhatikan pikiran negatif ini? Atau sebaiknya saya membagikan negativitas ini kepada mereka dan menjadi negatif? Jika Anda dapat bertanya seperti itu, maka Anda tidak siap untuk menerima pikiran negatif tersebut. Dan ingatlah,
Memiliki pola pikir yang kuat tidak berarti Anda jatuh dan merasa terluka atau down. Memiliki pola pikir yang kuat berarti Anda dapat bangkit secepat mungkin ketika menghadapi situasi sulit. Anda dapat segera bangkit dan kembali ke situasi normal dalam hidup Anda. Itu disebut ketahanan. Jadi untuk berlatih ini Anda harus memahami dengan baik apa yang dapat Anda kendalikan dalam hidup Anda dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Pengalaman yang terjadi pada Anda dan hal-hal yang dikatakan orang lain kepada Anda, opini orang lain, pemikiran orang lain tentang Anda, tidak berada dalam kendali Anda. Tetapi semua hal yang ada di dalam pikiran, pendapat Anda tentang mereka, reaksi Anda terhadap pengalaman-pengalaman tersebut sepenuhnya di dalam kendali Anda. Jadi jika sesuatu tidak dalam kendali Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena Anda tidak dapat membuat perubahan apapun tentang hal itu. Tetapi jika sesuatu berada dalam kendali Anda, tentu saja Anda dapat membuat perubahan tentang hal tersebut. Anda dapat mengubah pilihan Anda, bukan pilihan orang lain. Ingatlah hal ini, dan juga Anda harus membudayakan pola pikir pemecahan masalah atau problem solving. Jika Anda mudah panik oleh masalah, atau jika Anda mudah dipicu oleh masalah, maka tidak mudah untuk memecahkan masalah. Tetapi jika Anda menjaga pikiran yang tenang dan damai, bahkan ketika Anda menghadapi masalah atau situasi sulit dalam hidup Anda, maka sangat mudah untuk menemukan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut. Tetapi kita menganggap masalah sebagai bagian dari diri kita sendiri, seolah-olah kita adalah kemarahan, saya adalah masalah ini, mengapa ini terjadi pada saya? Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda sementara, bukan sesuatu yang kekal. Suatu hari nanti akan berubah. Jadi apa yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut dan mencoba untuk menelusuri akar masalah itu. Bertanya pada diri sendiri, mengapa hal ini terjadi pada saya? Apa penyebabnya? Apa penyebab sebenarnya? Di mana saya melakukan kesalahan? Dan pergi untuk menyelesaikan inti masalah tersebut. Kemudian Anda dapat memecahkan masalah itu, dan begitulah cara Anda membangun pola pikir pemecahan masalah atau problem solving. Dan akhirnya tips nomor 3 yang tak kalah pentingnya, Anda harus berlatih pola pikir cinta kasih dan belas kasih kepada diri sendiri. Ingatlah, jika Anda mengasihi diri Anda sendiri, jika Anda benar-benar mengasihi diri Anda tidak akan membawa hal-hal negatif orang lain bersama Anda. Dan Anda siap untuk menangkal negativitas orang lain yang muncul. Apapun yang orang lain bawa kepada Anda dan membawa hal-hal negatif dengan Anda mengatakan, saya tidak akan membawa hal negatif ini dengan saya. Saya hendak merasakan kedamaian. Saya hendak mengasihi, mencintai diri saya sendiri. Itulah yang disebut cinta, kasih, dan belas kasih. Untuk berlatih ini, Anda dapat menambahkan praktik sederhana yang dapat Anda lakukan setiap hari. Ketika Anda bangun pagi-pagi, duduklah di tempat tidur Anda dan merenung. Tidak peduli apa yang terjadi selama hari ini, saya akan mengasihi, mencintai diri saya sendiri.
Saya tidak akan menerima hal-hal negatif dari dunia. Saya akan mengosongkan tempat sampah saya. Apakah Anda tahu jika Anda menyimpan semua hal buruk dan sampah negatif di dalam pikiran Anda untuk waktu yang lama, apa yang akan terjadi jika Anda berada di dekat sampah? Bukankah Anda akan merasa atau tercium sesuatu yang bau? Tetapi jika Anda mengosongkan tempat sampah setiap hari dan membuatnya bersih, membuatnya menjadi tempat yang bersih, maka sangat mudah untuk hidup damai. Sangat mudah untuk merasakan ketenangan di dalam kehidupan Anda. Jadi praktikanlah belas kasih pada diri sendiri untuk membangun pola pikir yang kuat. Beberapa orang berpikir bahwa orang dengan mudah kehilangan kesabarannya. Beberapa orang berpikir bahwa orang yang menunjukkan ketangguhan dan kekasaran, mereka memiliki pola pikir yang kuat. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Kemarahan dan menunjukkan hal-hal negatif bukanlah tanda kekuatan. Itu adalah tanda kelemahan. Jika Anda dengan mudah dipicu oleh orang lain, jika Anda dengan mudah dipicu oleh reaksi orang lain, maka bukanlah pola pikir yang kuat. Pola pikir yang kuat adalah pola pikir yang tidak terganggu oleh naik turunnya kehidupan Anda. Jadi praktikan langkah-langkah sederhana ini, bangunlah pola pikir yang stabil, buatlah pikiran Anda menjadi kuat. Dan akhirnya cintailah diri Anda lebih dari siapapun di dunia ini. Ketika Anda mempraktikkan langkah-langkah ini, Anda dapat membangun pola pikir yang tidak tergoyahkan oleh naik turunnya, pasang surutnya kehidupan Anda. Jadi saya mengharapkan agar Anda semua dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.